Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok Eropa akan menjelaskan tentang negara maju dan berkembang yang ada di Eropa. Di sini kami akan menjelaskan mengapa negara ini bisa jadi negara maju dan berkembang dan indikator-indikatornya. Yang pertama, di sini ada indikator agar bisa membedakan negara satu dengan negara lainnya. Biasanya akan terlihat kalau negara maju memiliki tingkat lebih tinggi terhadap beberapa sektor dibanding negara berkembang. Berikut adalah beberapa indikator perbedaan antara negara maju dan negara berkembang. Yang pertama itu ada tingkat pendidikan, yang kedua pendapatan per kapita, yang ketiga mata pencaharian, yang keempat pertumbuhan penduduk, yang kelima kesempatan kerja, keenam tingkat kesehatan, dan ketujuh itu ada penguasaan teknologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang negara maju. Negara maju adalah istilah yang diberikan untuk negara-negara yang memiliki taraf hidup yang relatif tinggi baik dari segi teknologi maupun ekonominya. Pembangunan mereka itu bisa dilakukan secara merata sehingga tingkat kesejahteraan juga tinggi. Negara maju juga biasanya memiliki infrastruktur yang tertata lebih rapi dan canggih. Hal ini tidak dipungkiri karena perilaku masyarakatnya yang juga lebih mudah diatur. Selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh-contoh negara maju yang di Eropa. Yang pertama itu ada Austria, Denmark, Estonia, Belgia, Prancis, Swedia, Spanyol, Slovenia, Norwegia, Siprus Vatikan, Republik Ceko, Yunani, Irlandia, Luxembourg, Italia, Belanda, Portugal, dan Rusia. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang negara berkembang. Negara berkembang adalah negara yang biasanya baru merdeka atau sedang giat-giatnya melakukan pembangunan. Berkebalikan dengan negara maju di mana kesejahteraan masyarakatnya masih lebih rendah. Mereka memiliki tenaga ahli yang masih kurang karena tingkat pengetahuan masih rendah. Hal ini tentu akan menyulitkan untuk bersaing dengan negara maju. Pengelolaan sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya juga masih sederhana, jadi hasilnya kurang maksimal. Di sini saya akan menjelaskan negara apa saja yang berkembang yang ada di Eropa. Yang pertama ada Azerbaijan, Bulgaria, Belarus, Georgia, Kroasia, Kosovo, Lituania, Makedonia, Ukraina, Moldova, Romania, Serbia, dan Turki. Selanjutnya saya ingin menyebutkan beberapa negara maju di Eropa. Yang pertama, Prancis. Prancis merupakan negara yang terkenal di bidang fashionnya. Alasan negara Prancis bisa dikatakan negara maju adalah pendapatan per kapitanya tinggi, yaitu sebesar $28.000. Terus perindustrian yang berperan tinggi dan menjadi negara anggota G7. Lalu yang kedua adalah negara Jerman. Jerman merupakan negara terbesar keempat berdasarkan PDB. Alasan negara Jerman dikatakan negara maju adalah perindustrian otomotif yang terkenal di kancah internasional, pendapatan per kapitanya tinggi yaitu sebesar $35.000, angka pertumbuhan penduduk rendah, dan angka kesejahteraan rakyatnya tinggi. Lalu yang ketiga adalah negara Belanda. Belanda merupakan negara yang cukup berperan di benua Eropa sejak abad ke-16. Alasan negara Belanda dikatakan negara maju ialah pendapatan per kapita negara Belanda relatif tinggi, yaitu sebesar $30.000, tingkat pendidikan tinggi, infrastruktur yang memadai dan canggih, dan industri ekspor makanan terbesar. Keempat, negara Inggris. Inggris adalah negara industri pertama di dunia. Alasan Inggris negara maju karena pendapatan per kapitanya tinggi, yaitu sebesar $40.000. Negara terbesar ke-7 berdasarkan PDB. Dan Inggris merupakan salah satu negara anggota G7, G8, dan G20. Untuk negara Spanyol, Spanyol memiliki standar kehidupan yang tinggi dengan kualitas kehidupan ke-10 tertinggi peringkat indeks di dunia. Alasan Spanyol sebagai negara maju dikarenakan perekonomiannya terbesar ke-13 di dunia berdasarkan PDB nominal, serta pendapatan per kapita sekitar $24.000, serta ekonominya merupakan sistem ekonomi campuran terbesar ke-9, serta pertumbuhan penduduknya yang sangat minim. Selanjutnya, negara berkembang di Eropa. Yang kami jelaskan ada 5. Pertama, Polandia.
Rumania, Bulgaria, Ukraina, Serbia. Negara Polandia. Alasan Polandia sebagai negara berkembang dikarenakan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dengan jumlah penduduknya sekitar 38.000.1.570 serta pendapatan per kapita sekitar $13.000 hanya bergantung pada sektor pariwisata saja. Selanjutnya negara Rumania. Negara ini terletak di sebelah utara semenanjung Balkan. Alasan Rumania sebagai negara berkembang dikarenakan pendapatan per kapita sekitar $12.000 hanya bergantung pada sektor jasa saja, serta jumlah pengangguran yang melonjak. Selanjutnya negara Bulgaria. Kenapa Bulgaria bisa disebut sebagai negara berkembang? Karena yang pertama, pendapatan per kapitanya sekitar $12.502 dengan jumlah penduduk yang hanya 7.351.234 jiwa. Peningkatan pendapatan negara dengan mata uang leu Bulgaria tergolong lambat. Penegakan keadilan yang lemah menjadikan kesejahteraannya menurun dan hanya bergantung pada sektor pertambangan. Selanjutnya adalah negara Ukraina. Kenapa negara Ukraina ini bisa disebut sebagai negara berkembang? Pertama adalah pendapatan per kapitanya hanya $6.554. Sedangkan jumlah penduduknya tidak seimbang, yaitu menurut PDB hanya 46.835.305 jiwa. Dan negara berkembang yang terakhir adalah Serbia. Serbia dulunya bersatu dengan Montenegro. Namun pada 2006 mereka berdua berpisah. Alasan kenapa Serbia bisa disebut sebagai negara berkembang, yang pertama adalah pendapatan per kapitanya hanya $5.713 dengan jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan PDB, yaitu 7.306.677 jiwa, dan juga memiliki pertumbuhan ekonomi yang lamban. Nah, terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, dan juga mohon maaf bila ada sedikit gangguan. Jadi, kami ingin mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.